ORP sering diperlakukan seperti angka vonis, padahal ia bukan jawaban, melainkan bahasa yang dipakai sistem untuk berbicara. Video ini tidak akan bertanya, berapa ORP yang ideal, kita akan belajar membaca kemana pola bergerak, harian, mingguan, dan apa arti perubahan kecil sebelum masalah besar muncul. Inilah cara membaca ORP, tanpa terjebak pada angka absolut. Dalam praktik budidaya udang intensif, setiap parameter kualitas air cenderung diperlakukan sebagai angka target. Oksigen terlarut memiliki batas minimum, pH memiliki kisaran ideal, amonia memiliki ambang toksik. Ketika ORP mulai diperkenalkan, pola pikir yang sama pun diterapkan. Dicari satu nilai ideal, satu angka aman, satu patokan universal. Padahal, sejak awal, ORP tidak pernah dirancang untuk dibaca dengan pendekatan seperti itu. ORP adalah parameter integratif. Ia tidak berdiri sendiri, tidak merepresentasikan satu senyawa, dan tidak menunjukkan satu proses tunggal. ORP merupakan hasil bersih dari tarik-menarik antara proses oksidasi dan reduksi yang terjadi secara simultan di kolom air dan sedimen. Karena itu, ORP tidak memberi jawaban sederhana, tetapi menawarkan konteks tentang bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Kesalahan terbesar dalam membaca ORP bukan terletak pada alatnya, melainkan pada cara berpikir kita. Ketika ORP diperlakukan sebagai angka vonis, ia kehilangan fungsi utamanya sebagai alat membaca dinamika sistem. Setiap kolam adalah sistem hidup dengan sejarahnya sendiri. Riwayat density, pola pemberian pakan, efisiensi konsumsi, manajemen sedimen, serta respons terhadap cuaca membentuk karakter sistem yang unik. ORP merekam seluruh jejak itu dalam bentuk tren. Dua kolam dengan nilai ORP yang sama pada satu waktu pengukuran bisa berada pada kondisi yang sangat berbeda. Kolam pertama mungkin berada dalam keadaan stabil, dengan fluktuasi harian yang terkontrol dan baseline mingguan yang konsisten. Kolam kedua bisa saja sedang berada di fase transisi menuju ketidakseimbangan, meskipun angkanya terlihat serupa. Tanpa membaca tren, perbedaan ini tidak akan pernah terlihat. Inilah sebabnya, mengapa ORP lebih tepat dipahami sebagai bahasa sistem. Ia tidak mengatakan, baik atau buruk secara langsung, tetapi memberi sinyal tentang arah perubahan yang sedang berlangsung. Nilai ORP di kolam merupakan hasil interaksi dari berbagai proses yang saling tumpang tindih. Oksigen terlarut berperan sebagai akseptor elektron utama dalam reaksi oksidasi. Beban organik dari pakan dan feses menyediakan substrat bagi mikroorganisme heterotrof. Mikroorganisme autotrof menjalankan proses nitrifikasi, sementara di sedimen, berbagai proses reduktif berlangsung secara bersamaan. Ketika sistem masih mampu menyeimbangkan proses-proses tersebut, ORP cenderung stabil meskipun terjadi fluktuasi harian. Namun, ketika laju masuknya bahan organik melampaui kemampuan sistem untuk mengoksidasinya, keseimbangan mulai bergeser. Pergeseran inilah yang tercermin pertama kali pada tren ORP. Dalam kondisi kolam yang relatif sehat, ORP harian menunjukkan ritme yang dapat diprediksi. Setelah malam hari dengan dominasi respirasi dan minim fotosintesis, ORP pagi hari biasanya berada pada titik terendah. Ini bukan tanda masalah, melainkan konsekuensi fisiologis dari siklus siang malam. Seiring meningkatnya intensitas cahaya matahari, aktivitas fotosintesis mikroalga meningkat. Bersamaan dengan itu, PWA bekerja lebih efektif dalam mendistribusikan oksigen. Kombinasi kedua proses ini mendorong kenaikan ORP pada siang hari. Menjelang sore dan malam, ketika fotosintesis menurun dan respirasi kembali mendominasi, ORP akan turun kembali. Pola naik turun ini adalah ritme normal. Kolam yang sehat bukan kolam dengan ORP yang selalu tinggi, melainkan kolam dengan ritme harian yang konsisten. Kesalahan umum dalam membaca ORP harian adalah terlalu fokus pada titik tertinggi atau terendah. Padahal, informasi terpenting justru terletak pada amplitudo fluktuasi dan konsistensinya dari hari ke hari. Jika jarak antara ORP terendah pagi dan tertinggi siang relatif sama setiap hari, sistem dapat dianggap stabil. Sebaliknya, jika ORP pagi hari semakin rendah dari hari ke hari, sementara puncak siang gagal kembali ke kisaran sebelumnya, ini adalah tanda awal bahwa kapasitas oksidatif sistem mulai tergerus. Perubahan ini seringkali terjadi perlahan, sehingga mudah diabaikan jika teknisi hanya melihat data harian secara terpisah tanpa membandingkannya dengan hari-hari sebelumnya. Jarang sekali penurunan ORP disebabkan oleh satu kejadian besar. Lebih sering, ia merupakan hasil akumulasi beban organik yang berlangsung secara bertahap. Kenaikan pakan yang sedikit demi sedikit, efisiensi konsumsi yang menurun seiring pertumbuhan udang, serta akumulasi sedimen organik di dasar kolam bekerja secara senyap. Selama sistem masih mampu mengompensasi beban tersebut, ORP mungkin tidak menunjukkan perubahan drastis. Namun,
Begitu ambang kapasitas terlampaui, tren ORP mulai bergerak turun secara konsisten. Salah satu keunggulan ORP dibandingkan parameter kualitas air lainnya adalah sensitivitasnya terhadap perubahan sistem. Karena ORP mencerminkan kondisi redoks total, ia sering menunjukkan pergeseran lebih awal dibandingkan parameter nitrogen anorganik seperti amonia atau nitrit. Dengan kata lain, ORP tidak menunggu hingga senyawa berbahaya terakumulasi. Ia bereaksi ketika proses-proses dasar yang menopang stabilitas sistem mulai terganggu. Inilah yang menjadikan ORP sebagai alat peringatan dini yang berharga. Jika ritme harian membantu kita memahami denyut kolam, maka tren mingguan membantu kita membaca arah kesehatan sistem. Kolam yang stabil biasanya menunjukkan fluktuasi harian yang serupa dari minggu ke minggu, dengan nilai rata-rata yang relatif konstan. Penurunan bertahap nilai ORP rata-rata mingguan bukanlah kebetulan. Ia mencerminkan pergeseran struktural dalam sistem, seperti meningkatnya kebutuhan oksigen sedimen, dominasi proses reduktif, atau menurunnya efisiensi komunitas mikroba. Tren mingguan inilah yang seharusnya menjadi dasar evaluasi manajemen, bukan satu atau dua titik pengukuran. Sedimen seringkali menjadi komponen yang paling diabaikan dalam manajemen ORP. Padahal, di sanalah berbagai proses reduktif paling intens berlangsung. Akumulasi bahan organik di sedimen meningkatkan kebutuhan oksigen dan menekan kondisi redoks kolam secara keseluruhan. Ketika sedimen semakin berat, kolom air harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kondisi oksidatif. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan beban, tren ORP akan terus menurun meskipun aerasi ditingkatkan. Menghadapi tren ORP yang menurun, respons yang paling sering muncul adalah upaya menaikkan ORP secara instan. Aerasi ditambah, alat diputar lebih lama, dan angka di layar pun naik sementara. Namun, pendekatan ini seringkali hanya menciptakan ilusi perbaikan. Tanpa mengurangi sumber beban organik, kenaikan ORP yang dicapai bersifat sementara dan tidak mencerminkan pemulihan sistem yang sesungguhnya. ORP bukan variabel yang bisa dipaksa. Ia adalah konsekuensi dari keseimbangan proses di dalam kolam. Setiap penambahan pakan adalah uji stres bagi sistem. Ketika ORP tetap stabil setelah kenaikan pakan, itu berarti sistem masih memiliki ruang untuk mengakomodasi beban tambahan. Sebaliknya, jika ORP langsung menunjukkan tren penurunan yang tidak pulih, itu adalah tanda bahwa carrying capacity mulai terlampaui. Dalam konteks ini, ORP membantu teknisi menentukan kapan harus menahan laju peningkatan pakan dan kapan fokus perlu dialihkan pada pemulihan keseimbangan sistem. Kolam yang telah lama beroperasi pada beban tinggi sering menunjukkan nilai ORP absolut yang lebih rendah dibandingkan kolam baru. Selama nilai tersebut stabil, kondisi ini mencerminkan sistem yang adaptif, bukan sistem yang sehat secara ideal. Perbedaan antara adaptif dan ideal ini penting dipahami. Sistem adaptif masih dapat berproduksi, tetapi memiliki margin keselamatan yang lebih sempit. Dalam kondisi seperti ini, perubahan kecil dapat memicu gangguan besar jika tidak diantisipasi. Bahaya terbesar justru muncul ketika ORP yang tampak baik secara absolut mengalami penurunan cepat dari kisaran normalnya. Perubahan arah tren, bukan nilai tunggal, adalah indikator risiko yang paling sensitif. Membaca ORP dengan benar berarti membandingkan sistem dengan dirinya sendiri, bukan dengan angka referensi umum. Membaca ORP pada dasarnya mirip membaca detak jantung. Angka detak itu sendiri tidak bermakna tanpa konteks ritme dan konsistensi. Detak yang sama bisa normal bagi satu orang, tetapi berbahaya bagi yang lain. Dengan memperlakukan ORP sebagai alat pembaca tren, teknisi diajak untuk lebih sensitif terhadap bahasa sistem. Pendekatan ini tidak hanya membantu mencegah masalah kualitas air, tetapi juga membangun manajemen kolam yang lebih sadar, adaptif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kolam yang sehat bukan yang angkanya paling tinggi, tapi yang ritmenya paling dipahami. ORP tidak memberi perintah, ia memberi isyarat, dan keputusan terbaik selalu lahir dari sistem yang kita dengarkan dengan utuh. Jika video ini membantu kamu melihat kolam dengan cara yang berbeda, silakan like, komentar, dan simpan sebagai panduan saat di lapangan, dan follow akun ini untuk edukasi budidaya yang membaca sistem, bukan sekadar mengejar angka. Shrimp Academy ID, from pond to knowledge.